let you know you are. Tahukah siapa dua orang ini, teman-teman? Ya, dua orang ini adalah Mario Dandi dan ayahnya yang merupakan seorang penjabat Direktoral Jenderal Pajak yang bernama Rafael Alun Trisambodo. Jadi, apa yang terjadi dengan si Mario dan ayahnya ini, teman-teman? Dari beberapa sumber yang saya baca di CNN, Detik, dan Tempo, Mario ini menjadi tersangka penganiayaan kepada seorang remaja berusia 17 tahun berinisial D atau David, anak seorang dari pimpinan JP Ansor. Jadi kenapa penganiayaan itu bisa terjadi dan kenapa David? Jadi bagaimana sih kronologi awalnya kenapa sih Mario Dandi sampai menganiaya si David Oyora ini ya, teman-teman? Penganiayaan sendiri awal mulanya itu terjadi karena si Mario Dandi yang saat itu bertemu dengan mantan kekasihnya si Anastasia Pretia Amanda atau si APA di sebuah bar di Kemang, Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2023. Nah, ini mukanya si APA ya, teman-teman, atau si Anastasia Pretia Amanda. Saat itu Amanda mengatakan kepada si Mario Dandi bahwa David Oyora yang akan menjadi korban ini memperlakukan hal yang tidak baik kepada si AG atau si Agnes Gracia yang merupakan pacar dari Mario Dandi. Mendengar ucapan dari si APA ini, teman-teman, lantas Mario langsung menghubungi David Oyora melalui WhatsApp dan mempertanyakan hal itu. Namun si David Oyora tidak membalas atau tidak membuka pesan dari Mario Dandi. Karena pesan Mario Dandi tidak dibalas oleh David Oyora, lantas Mario langsung menanyakan atau ingin mendengarkan klarifikasi langsung dari si AG yang saat itu merupakan pacar dari Mario Dandi sekaligus mantan dari David Oyora. Namun AG juga tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Mario Dandi, lalu membuat si Mario itu menjadi sangat marah dan mempertanyakan kestatusan kewanitaannya si Agnes Gracia ini, teman-teman, yang saat itu merupakan masih menjadi pacar dari Mario Dandi. Karena Mario Dandi merasa kesal dan tidak senang atas jawaban dari AG atau si Agnes Gracia yang merupakan pacarnya, lalu pada bulan Januari atau Februari awal, Mario Dandi pergi nongkrong ke rumah temannya Rafael Benitez sekitar pukul 1. Nah, di rumah Rafael Benitez itu sendiri, David bertemu dengan si Shane yang nantinya akan juga ikut menemaninya menganiaya si David Oyora. Di rumah Rafael Benitez ini, si Mario banyak bercerita atau ngobrol dengan si Shane ini sampai akhirnya menyinggung pada permasalahan ini. Mendengar permasalahan itu sendiri, justru si Shane ini malah mengompor-ngompori si David. Shane mengatakan kepada David bahwa kalau gue jadi lo, udah gue pukulin itu si David. Karena ucapan dari Shane itu membuat David merasa sangat panas dan mulai merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada David Oyora. Apalagi saat itu Mario Dandi juga merasa sangat kesal kepada David yang tidak membalas pesan darinya. Nah, saat itu sendiri si Mario Dandi sudah merencanakan ingin menganiaya si David Oyora ini dengan mengajak satu temannya tadi, si Shine, dan si pacarnya si AG, Agnes Gracia, yang merupakan teman dari David Oyora. Mario Dandi mengajak si AG, Agnes Gracia ini sendiri karena berdalih ingin mengembalikan kartu pelajar dari si David Oyora itu ya, teman-teman. Lalu AG bertanya kepada David di mana dia sekarang, lokasinya di mana. Lalu David mengabarkan bahwa dirinya sedang di rumah temannya yang berinisial R di kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kemudian AG dan MD beserta si Shane menuju lokasi menggunakan mobil Jeep Rubicon dengan bernomor polisi
B120DEN. Sesampainya di lokasi, si AG menghubungi David. Awalnya si David ini tidak mau menemui si AG dengan rombongannya ya teman-teman. Namun pada akhirnya si David tetap menemui si AG beserta rombongannya. Singkat cerita, setelah bertemu si David, Mario Dandi langsung mengajaknya ke belakang mobil Rubicon. Dan di belakang mobil Rubicon ini terjadilah adu mulut dan cekcok sehingga berujung pada penganiayaan. Setelah dibawa di belakang mobil Rubicon ini ya teman-teman, David Ozora diperlakukan secara tidak baik oleh Mario Dandi dan dianiaya secara brutal oleh Mario Dandi. Penganiayaan itu sendiri terjadi pada tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Pasanggerahan, Jakarta Selatan. Di kesaksian CCTV dan beberapa barang bukti lainnya, si Mario Dandi ini menganiaya David sangat brutal. Si Mario Dandi menendang dan memukul David hingga tersungkur jatuh. Bahkan ketika si David Ozora ini sudah terjatuh, Mario Dandi masih menendang dan memukul kepala David dan masih sempat-sempatnya juga melakukan selebrasi ala Cristiano Ronaldo. Si Mario Dandi masih sempat melakukan selebrasi ala Cristiano Ronaldo yang show ini teman-teman. Sungguh nggak ada otak. Dan dari kesaksian CCTV yang ada di TKP itu juga memperlihatkan bahwa si temannya ini, si Shine, bahkan tidak mengelera atau memisahkan si Mario Dandi dengan David Ozora. Justru si Shine ini malah merekam kejadian aksi brutal yang dilakukan oleh temannya si Mario Dandi. Sampai pada akhirnya penganiayaan itu dipergoki oleh si Ibu N, perempuan yang merupakan ibu dari teman David Ozora ini teman-teman. Saat itu si Ibu N ini melihat dan mengatakan stop dengan refleks setelah melihat penganiayaan itu. Tidak disangka orang yang dianiaya itu adalah teman anaknya si Ibu N yang merupakan David Ozora tadi teman-teman. Setelah melihat David Ozora yang tersungkur tak sadarkan diri, lalu si Ibu N ini langsung membawa si David Ozora ini pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit RS Medica Aisyah Anopi. Sesampainya di rumah sakit, dokter memeriksa dan mengecek si David Ozora yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Lalu dokter mengatakan bahwa si David Ozora dalam keadaan sakit yang sangat berat. David juga mengungkapkan bahwa David Ozora dipastikan mengalami difusi aksonal injury. Hal itu akan membuat kualitas hidup David menurun drastis. Dan dokter mengungkapkan bahwa David Ozora bisa dipastikan tidak akan sembuh 100% secara total. Akibat perbuatan Mario Dandi itu juga, David Ozora mengalami koma selama 38 hari dan melakukan perawatan di rumah sakit selama 53 hari. Setelah mengalami perawatan yang sangat panjang dan koma selama 38 hari, akhirnya David Ozora keluar dari rumah sakit seperti yang diungkapkan oleh ayahnya si David Ozora yang bernama Kristalino David Ozora yang merupakan seorang pimpinan GP Ansor. Seperti yang disampaikan dokter sebelumnya, kondisi David setelah sembuh tidak bisa sembuh 100% secara total ya teman-teman. Bahkan ayahnya mengungkapkan bahwa kondisi anaknya mengalami kemunduran perkembangan sosial, emosional, dan intelektual. Sang ayah membeberkan sang anak sering mengalami swing mood, perubahan emosi secara dramatis. Ia menyebutkan David belakangan sering meledak emosinya. Kondisinya diungkapkan ayahnya setara dengan emosi anak yang usia 5 tahun 8 bulan. Hal itu membuat si David sulit menangkap pelajaran yang didapat. Karena perbuatan yang sangat kejam oleh sang anak, si Bapak Rafael Alundri Sambodo ini mengalami pemecatan dari Direktoral Jenderal Pajak. Jadi sang ayah juga terkena dampaknya. Atas perbuatannya, si Mario Dandi dihukum sangat berat. Mario Dandi dihukum hukuman penjara 12 tahun serta denda 120 miliar atas kasus kejahatan berencana. Selain itu juga temannya yang bernama Shane ini juga dipenjara 5 tahun penjara
plus denda yang sama seperti Mario Dandi. Untuk si Agnes sendiri karena umurnya masih di bawah umur, dia di penjara di lembaga khusus anak itu LPKA selama 3,5 tahun.